Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Apa yang terlintas di pikiran Anda setelah mendengar Setiabudi 13? Sebelum lanjut dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe, saya doakan kalian semua dapat rezeki melimpah. Oke lanjut. Ya, Setiabudi 13 adalah sebuah kasus misteri dari seorang pria tak teridentifikasi yang ditemukan dalam keadaan meninggal termutilasi pada tanggal 23 November tahun 1981 di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta. Karena kesadisan dan ketidakpastian kasusnya, kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus mutilasi pertama dan salah satu kasus paling misterius di Indonesia. Kasus ini disebut Setiabudi 13 karena jasad tersebut dipotong menjadi 13 bagian dan ditemukan di daerah Setiabudi. Awal dari kasus ini ketika dua orang Satpam Suryadi Jaya dan Ade Sumarna beraktivitas sebagai penjaga keamanan di Jalan Setiabudi, pada tanggal 23 November tahun 1981. Saat itu, mereka melepaskan pandangan ke jalan yang ramai dan padat lalu lintas. Mendadak, hidung mereka mencium bau tak sedap. Satpam tertuju pada dua buah kardus yang tergeletak begitu saja di trotoar Jalan Setiabudi. Mereka menghampiri kardus itu. Firasat mereka tak enak, mereka tak berani membukanya. Keduanya melaporkan penemuan kardus itu kepada polisi yang tengah mengatur lalu lintas. Polisi tak segera menindaklanjuti laporan kedua satpam tersebut karena lebih fokus untuk mengatur lalu lintas. Tak lama melintas dua pemulung. Mereka girang menemukan dua kardus yang teronggok di trotoar. Kedua pemulung heran. Begitu diangkat, kardus tersebut berat. Penasaran, keduanya membuka kardus tersebut. Begitu kardus dibuka, mereka terperanjat, suaranya tercekat di tenggorokan. Mata kedua pemulung tertuju pada benda di dalam kardus. Isinya sepotong kepala dan potongan tulang belulang manusia. Bukan hanya itu, kardus kedua ternyata berisi potongan-potongan daging dan organ tubuh manusia. Kedua pemulung itu berteriak mengundang kerumunan orang yang tengah berlalu lalang di jalan itu. Polisi yang tadi dilapori oleh Satpam menghampiri lokasi itu. Polisi awalnya tak percaya dan menduga itu mungkin potongan daging sapi. Tapi, ketika polisi melihat langsung isi kardus, bulu kuduknya langsung berdiri. Ahli forensik RSCM, almarhum Dr. Abdul Munim yang memeriksa korban mutilasi itu. Ia mengatakan, dari hasil autopsi tulang belulang dan daging, diketahui pelakunya sangat sadis. Si pembunuh tak hanya memotong-motong tubuh korban, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Saat itu polisi pun menduga pembunuhan keji itu dilatar belakangi balas dendam. Korban diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhan cepat tersiar. Tapi anehnya, sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang, ujar Munim saat itu. Hingga sekarang, 40 tahun kasus Setiabudi 13 tak pernah terungkap. Belum pernah ada satupun pihak yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan mutilasi itu. Bahkan identitas korban pun tak terungkap meski telah ditemukan petunjuk pada tubuh korban.